selama rakyat itu tidak merasakan keadilan dan kemakmuran, para mahasiswa dan pemuda perlu memimpin ya, rakyat untuk terjadinya perubahan pergantian pemerintah secara damai kembali ke UUD 45. Sangat berbahagia sekali kesempatan pagi ini, Sabtu 18 Oktober 2025 di kediaman Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas. Saya dikasih kesempatan untuk membahas topik kondisi tahun pemerintahan Prabowo Gibran dan kabinetnya. Bagaimana? Iya, kalau dari saya sudah lama menduga bahwa tidak akan terjadi perubahan yang signifikan di dalam artian perbaikan. Nggak mungkin. Dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa 1 tahun itu memang nggak ada apa-apanya. Persis seperti yang saya duga, ya, karena melihat masa lalu, baik dari sisi Jokowi maupun dari sisi Prabowo sendiri. Kami semua tahu kan Prabowo itu siapa, ya, bahwa dia pernah mengalami suatu keadaan di mana berlangsung kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, 97, 98 atau bahkan mungkin sebelum itu juga sudah terjadi. Lalu pada saat yang sama kemudian dia berusaha keras untuk menjadi presiden tanpa melihat, tanpa mengaca siapa dirinya, dan beberapa kali gagal, lalu terpaksa untuk supaya tercapai cita-citanya dia harus tunduk, bertekuk lutut pada Jokowi, ya. Padahal kita tahu Jokowi itu siapa. Jokowi ya penjahat lah. Bagi saya dia itu penjahat. Dari sejak 2005 sampai sekarang, ya, dia itu penjahat besar, ya. Lalu Prabowo yang menurut pendapat saya sudah mengalami berbagai peristiwa sehingga kesimpulan saya dia itu nggak waras. Ya, tapi tetap dia nggak mau mengakui dirinya seperti itu, lalu jatuh dalam pelukan Jokowi. Ya sudah, saya kira dua-duanya sama aja. Berkali-kali saya mengatakan mereka itu sehidup semati, sejoli, ya. Sehingga kalau kemudian dia bisa menggantikan Jokowi itu karena memang udah di set up seperti itu, ya. Mau tidak mau dia 5 tahun jadi Menteri Pertahanan itu udah tunduk kepada Jokowi, dan sebagai hadiahnya ya dia menjadi presiden menggantikan Jokowi. Jadi apa yang bisa diharapkan dari situ? Nggak akan ada perubahan, nggak mungkin. Dan kenyataannya memang begitu. Sekalipun Sri Mulyani katakanlah sudah diganti dengan Purbaya yang saya sebut sebagai koboi kampungan. Ya, sama aja. Sri Mulyani 20 tahun nggak bisa berbuat apa-apa pada Republik ini. Ya, Purbaya juga demikian juga. Dia bukan orang yang lebih hebat daripada Sri Mulyani. Nah, inilah yang kemudian bikin kita tuh prihatin. Sudah 1 tahun nggak ada apa-apanya. Rakyat tetap menderita, melarat, ya. Dan di samping itu ternyata ada kelompok oligarki katanya, ya,
asing, khususnya Cina ya, yang hidupnya luar biasa. Tidak terhitung bahwa, atau belum terhitung bahwa anggota-anggota DPR MPR juga begitu hidupnya ya, bermewah-mewah. Termasuk kabinetnya Prabowo sendiri kan juga begitu. Itu kabinetnya Jokowi. Jadi secara capaian positifnya 1 tahun ini yang patut diapresiasi ada apa? Justru banyak hal yang masih menyimpang dari cita-cita. Nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan ya. Kemarin bersama teman-teman juga kita bicara ya. Ada yang pro Prabowo, ada yang kontra Prabowo, ada yang pro Wawa Wiwi, ya kan? Nah, kita sudah tahu 10 tahun terakhir, bahkan mungkin kalau diawali dari sejak 2005 Jokowi jadi wali kota, kan sudah mulai jadi penjahat ya, ya kan? Ya, berarti kan sudah 20 tahun, 2005 sampai 2025, ya kan? Udah 20 tahun hidup kita seperti itu, dipimpin oleh penjahat besar, penjabat internasional lagi, ya kan? Lalu Prabowo 5 tahun terakhir kemarin sudah tunduk kepada Jokowi, ya. Jadi nggak ada perubahan, bahkan kemungkinan malah mundur. Kalau dilihat ya, adanya pertentangan sana sini antara si Koboi dengan Luhut, antara Koboi dengan DPR, Koboi dengan Sri Mulyani, ya, dengan orang-orang pajak yang dipecati, ya, orang bea cukai. Ini tambah ruwet, ya, tambah ruwet. Kalau memang dia seorang ahli, seorang si Purbaya itu ahli, nggak usah banyak omong, perbuatlah sesuatu untuk meluaskan lapangan kerja, untuk membuat rakyat itu bergairah dan mulai bekerja, memproduksi sesuatu untuk menambah pendapatan nasional dan sekaligus pemerataan bagi mereka yang hidupnya selama 20 tahun lebih ini sengsara, ya kan? Nggak usah petantang. Ya, jadi saya melihat ini di satu pihak merasa lucu, di lain pihak merasa gemas, ya kan? Apa yang bisa diperbuat? 200 triliun, ya, itu lari kemana kita nggak tahu juga, ya kan? Dia bingung karena dia tidak punya pengalaman bagaimana kredit dari negara, kredit dari pemerintah itu jatuhnya kepada istilahnya itu target group yang akan bisa menimbulkan, mengakibatkan produksi bertambah. Nah, ini hubungannya dengan ICOR. ICOR itu adalah Incremental Capital Output Ratio. Kalau saya kasih 1 triliun, outputnya berapa? Ya kan? Kalau 200 triliun, outputnya berapa? Kemana saja? Termasuk juga yang disebut, orang jarang menyebut ini, Incremental Capital Labor Ratio. Berapa lapangan kerja yang bisa diciptakan? Berapa banyak orang bisa ikut serta di dalam lapangan kerja, menambah lapangan kerja, menambah orang bisa bekerja. Ini nggak pernah pikir. Bahkan dugaan saya, Purbaya nggak ngerti. Yang jelas Sri Mulyani 20 tahun nggak ngerti. Jadi kesindawan dari faktor ekonominya juga itu belum tepat ya, penggantian. Iya, malah. Tapi katanya ada masalah soal pangan gitu. Memang masyarakat masih bisa makan, ya kan?
tetapi yang kelaparan kan juga banyak, ya kan? Artinya apa? Ada pangan tetapi distribusinya tidak merata, termasuk adanya ketidakmampuan untuk membeli pangan. Ya, artinya pemerataan itu tidak berlangsung. Ya, kalau ditanya ya mungkin Menteri Pertanian, mungkin dia akan mengatakan di gudang Bulog banyak kok beras, ya kan? Kita sudah mengurangi impor dan kemungkinan besar tahun depan tidak ada impor lagi, ya kan? Tetapi kan rakyat kelaparan. Jadi yang kita tahu juga food estate-nya Prabowo macet, ya, di Sumatera macet, di Kalimantan macet, di Papua juga macet, ya kan? Terus duitnya lari kemana itu? Ya kan? Yang kita lihat kan begitu. Jadi apa yang bisa diharapkan? Kembali, apa yang bisa diharapkan selama satu tahun ini? Tidak ada. Nah, kedepannya bagaimana? Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ya si Purboya enak aja dia mengatakan tahun depan kita 6%. Apa yang 6%? Pertumbuhan ekonomi. Iya, siapa yang bertumbuh? Ya kan? Ya, mungkin si konglomerat itu bertumbuhnya 10%. Ya, sedang yang miskin-miskin sama sekali nggak tumbuh, atau katakanlah 3%. Ya rata-rata bisa aja 6%. Tetapi kan nggak benar itu. Hitung-hitungannya secara matematik mungkin benar ya. Tetapi di dalam praktek kemampuan apa tuh namanya, kemampuan dalam penghasilan, ya itu hitungannya nggak seperti itu, ya. Sebagian besar dari rakyat Indonesia, bahkan disebutnya 70%, ya, hampir 70%, 170 juta menurut Bank Dunia itu miskin kita itu, ya. Jadi yang bertumbuh siapa? Yang bertumbuh mungkin yang 30%, yang bertumbuh yang 30% itu, ya. Sedang yang 70% pertumbuhannya rendah, ya. Lalu apa yang bisa diharapkan tahun depan? Kalau keadaannya seperti ini, maka rakyat akan menjadi lebih keras daripada Agustus kemarin, ya kan? Nah, jadi kedudukan Prabowo juga tidak lebih baik, ya. Dia seperti telur di ujung tanduk juga, ya kan? Sewaktu-waktu bisa jatuh, ya. Bisa jatuh karena ekonominya tidak membaik, kolaps, ya. Tapi bisa jatuh juga akibat daripada rakyat yang marah. Ya, memang kebetulan Indonesia itu luas sekali, tidak seperti Nepal, tidak seperti Sri Lanka, ya. Tetapi saya kira Jakarta saja sudah cukup. Tetapi melihat Jakarta, ya bisa aja seperti Nepal, seperti Sri Lanka, ya kan? Bisa jatuh dia di Jakarta. Nah, kalau sampai jatuh kan harus diganti. Kita kan tidak bisa membiarkan republik ini tanpa pemerintah. Ya, jadi saya juga mulai berpikir untuk menyiapkan pemerintahan baru. Seperti tadi yang saya katakan, rejimnya Prabowo itu bisa jatuh setiap saat karena ekonominya yang nggak beres sehingga kolaps, ya. Keduanya rakyat marah, terlunta-lunta, ya, menderita, tersiksa, makan cuma sehari. Kemarin ada berita itu di Bengkulu Utara itu, makan itu cuma sekali sehari. Gimana coba? Itu juga nggak tersentuh oleh MBG.
Ya, jadi Purbaya kalau ngomong juga harus hati-hati. Dia melihatnya seperti gampang aja, ya. Ternyata 200 triliun juga nggak turun ke tempat yang seharusnya. Nah, di samping itu malah seakan-akan ada duit dari negara 200 triliun yang menganggur. Di lain pihak dia potong yang namanya anggaran, ya, anggaran belanja dari pusat sama ke daerah itu dia potong, ya, yang jumlahnya kira-kira 220 triliun juga, ya kan? Di satu pihak dia injeksi 200 triliun, di lain pihak dia potong 220 triliun, sama aja bohong toh, sama aja bohong. Gak ada yang namanya pergerakan ekonomi itu. Memang ekonomi tidak semudah itu, ya, banyak teknik-tekniknya, ya. Dan ini teknik-teknik ini tidak dikuasai sepenuhnya oleh si Purbaya. Solusi menghadapi kondisi pemerintahan ini yang realnya solusinya apa? Gimana menurut? Ya, jadi krisis kita sekarang ini adalah krisis perekonomian. Indonesia tidak bertumbuh dengan baik, lalu juga pemerataan hampir sama sekali rusak, ya. Perbedaan antara yang kaya raya, baik elit politik di DPR, MPR maupun di pemerintahan, serta para oligarki pendatang Cina itu, dibanding dengan kebanyakan rakyat yang saya katakan tadi 170 juta masih miskin, itu menjadi persoalan yang utama. Memang hampir tidak mungkin melakukan perubahan itu secepat seperti apa yang diharapkan oleh banyak orang, tetapi paling tidak langkah-langkah menuju ke sana itu harus ada. Misalnya saja, bagaimana supaya DPR MPR itu tidak hedonis, ya, tidak hidup bermewah-mewah. Bagaimana pihak polisi itu tidak menggunakan alat-alat kepolisian untuk menggebuki rakyat. Bagaimana pihak kepolisian itu nangkepi para penjahat dan koruptor. Bagaimana oligarki Cina-Cina itu dengan pagar lautnya itu bisa dihentikan, ya. Bagaimana pula Jokowi yang menjadi penjahat internasional itu mulai diproses untuk diadili, ya. Itu langkah-langkah yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat untuk bisa menuju kepada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tadi. Dan itu intinya adalah di dalam pemerintahan Prabowo sekarang, yang saya katakan dipenuhi, ya, 100 lebih orang, ya, kabinet itu, ya, dipenuhi oleh Dracula penghisap darah rakyat, ya kan? Nah, jadi ini harus diganti dulu, pemerintah harus diganti, ya, nggak bisa dipertahankan. Yang nggak bisa diharapkan ini harus tidak boleh dipertahankan juga, ya ngapain mengharapkan Prabowo, seakan-akan Prabowo mau bertentangan dengan Jokowi. Ya enggak lah, Prabowo sama Jokowi itu sudah sejodoh, ya, nggak mungkin dipertentangkan. Jadi nggak usah mikir begitu. Saya katakan, kalau tetap berbicara mengenai Wowok dan Wibi, itu bicaranya within the box, di dalam kotak,
ya kita harus bisa berpikir di luar kotak, lupakan wowok dan wiwi, ya kita bangsa besar yang bisa membuat pemerintahan sendiri. Nah, di dalam rangka pemerintahan sendiri itu ternyata krisis perekonomian itu tidak terlepas daripada krisis konstitusi. Ini semua tadi saya katakan 20 tahun itu kan sejak dimulainya Undang-Undang Dasar palsu yang dibikin oleh Amin Rais dan para pengkhianat Republik ini dengan bantuan asing. Itu. Dan ternyata dengan Undang-Undang Dasar palsu itu kedaulatan rakyat mulai hilang. Ya, orang-orang asing pada berdatangan masuk ke Indonesia dan ngerampok, gusurin rakyat dari tanahnya yang menjadi mata pencahariannya, ya kan? Nah, jadi mau tidak mau kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah, di situ ada amanat pemerintahan rakyat. Di situ ada amanat dari yang maha besar, yang maha kuasa, ya. Jadi yang selama 20 tahun ini hilang, ya. Pancasila hilang, Undang-Undang Dasar 45 asli hilang, ya. Jadi akhirnya ya kita terpuruk menjadi seperti sekarang. Oleh karena itu maka kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana caranya? Kita memang tidak ingin terjadi keributan, tumpah darah, ya kan? Kayak zamannya Pak Harto aja. Pak Harto dengan sukarela mundur karena merasa sudah tidak mampu, rakyat juga sudah menuntut, ya. Dia pun dihujat sama orang-orang asing, ya kan? Mahasiswa sudah bergerak, saya dan teman-teman juga bergerak pada waktu itu, ya kan? Jadi Jakarta terbakar, terjadi kerusuhan, ya, ribuan orang tewas, ya, bahkan kabarnya ada, dan saya percaya kabar itu, ya, ada pelecehan seksual terhadap etnis Cina, ya kan, sesuatu yang jelas ini merupakan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap kemanusiaan, di mana, disitulah saya menduga Prabowo ikut campur, Prabowo ikut serta di situ, di dalam kejahatan kemanusiaan itu, ya, ya tidak hanya sekedar pelecehan, tetapi juga aktivis yang kemudian ditangkap, diculik, disiksa, ya kan, itu kan sudah menjadi pengetahuan kita semua. Nah, tetapi Pak Harto dengan sukacita, meskipun mungkin di dalam hatinya tidak ingin itu terjadi, dia mundur. Ya, kita harapkan Prabowo juga begitu. Ya, setahun nggak bisa, ya bukan setahun lah, berarti dia sudah menjabat 6 tahun. Ya kan, 5 tahun dari Menhan, nggak bisa apa-apa. Kemudian juga ditambah 1 tahun sekarang ini, dan kalau ditambah lagi juga keadaan paling tidak sama atau bahkan tambah rusak, ya kan? Nah, mundur aja, nggak mampu, ya. Dari sisi kewarasan jiwanya juga nggak bisa diharapkan, dari kebijakannya di dalam menjalankan pembangunan juga nol, ya kan? Ya, MBG nggak jalan, Danantara nggak jalan, food estate nggak jalan, alutsista juga ternyata keropos juga, ya kan? Udah, jadi mundur aja. Nah, itu perubahan yang damai, ya. Pak Harto kan juga perubahannya kan damai juga. Kalau Prabowo itu tahu diri, ya, terhormat,
seperti Pak Harto. Itu perubahan harus terjadi di gedung DPR MPR. DPR MPR lah yang kemudian akan mengganti Prabowo dan rejimnya dengan pemerintahan baru. Ini model apa yang dilakukan oleh Pak Harto di tahun 67. Pintu gerbang DPR MPR itu jangan ditutup, dibuka lagi. Ya, itu kan simbol kerakyatan, simbol daripada daulat rakyat. Rakyat itu harus boleh masuk. Buka kembali. Nah, masyarakat akan masuk. Ya kan? Masyarakat akan masuk dan kemudian dilakukanlah proses pemakzulan terhadap Prabowo agar pemerintahan Prabowo yang buruk ini bisa digantikan dengan yang lebih baik, lalu pembangunan akan bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk mencapai adil dan makmur. Nah, jadi langkahnya begitu, itu langkah terhormat, ya, dan orang akan memberikan apresiasi. Loh, kenapa mesti kita mempertahankan satu orang dalam kedudukan presiden, ya, padahal jutaan rakyat rusak, maut, ya, maut, maut itu apa ya? Maut itu ya nyebar gak karuan, ya kan? Ya, itulah yang saya sebut sebagai mati tidak, hidup pun tak hendak. MPR yang ada sekarang ini, MPR yang hedonis tadi saya bilang, itu kepada mereka ditawari, lu mau kembali ke UUD 45 nggak? Oke. Kalau kembali ke UUD 45, oke, bisa tetap jadi anggota DPR MPR. Tapi kalau nggak, keluar. MPR itu harus melepaskan diri dari partainya. Jadi mereka betul-betul menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai, bukan Dewan Perwakilan Rakyat lagi, Dewan Perwakilan Rakyat yang benar, bukan Dewan Perampok Rakyat. Ya, nah kalau masih membawa partainya ke dalam lingkungan DPR MPR, itu Dewan Perampok Rakyat, ya, Dewan Penghisap Darah Rakyat. Nah, tapi kalau mau menjadi DPR yang sungguhan, menjadi MPR yang sungguhan, buang itu semua apa itu namanya simbol-simbol partai. Betul-betullah menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya dan membela rakyat sesungguhnya. Maka niscaya dengan demikian dia akan bisa memilih presiden yang benar, ya, dan kemudian juga akan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan ketatanegaraan yang benar juga. Kalau nggak begitu nggak bisa, ya. Jadi kembali seperti tadi saya katakan, MPR boleh jalan, DPR boleh jalan, tetapi harus membuang simbol-simbol partainya, ya. Yang ingin tetap menjadi MPR DPR seperti yang sekarang, keluar, ya. Kita masih punya banyak orang jagoan, ya, jagoan dan tidak hedonis, tidak ingin bermewah-mewah demi membantu rakyat. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita akan kembali bangkit menjadi sebuah Republik Indonesia yang besar dan jaya. Pak Sri Bintang Pamungkas, dari obrolan tadi kelihatan sebagai oposisi sejati, pandangan Bapak terhadap diri Bapak gitu, dan mengajak teman-teman atau rakyat Indonesia bagaimana sebagai oposisi sejati gitu. Saya itu hanya melihat ada yang baik dan ada yang buruk, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mengikuti yang baik dan menjauhi yang buruk. Dan ada satu lagi yang sering dilupakan orang, yaitu mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk. Itu pun dilarang. Ketika saya mahasiswa ITB,
ada seorang mahasiswa junior saya, 1 tahun 2 tahun di bawah saya, namanya Rene Kunrak, itu mati ditembak sama polisi. Misalnya nyewa tanah bisa 99 tahun, ya. Kemudian sumur-sumur minyak dihabisi, dijual kepada asing. Akhirnya kita tidak lagi menjadi pengekspor minyak, ya. Itu semua tercatat di dalam sanubari saya, ya. Itu sesuatu yang buruk, sehingga saya kira teman saya Pandapatan Lubis dari Guntur 49 juga itu memasang baliho, ada tulisan ada gambarnya SBY dan Yusuf Kala. Yang pertama kan sama Yusuf Kala, yang kedua kan sama Budiono, ya kan. Nah, itu ditulis di atasnya no trust, artinya apa? Tidak percaya, ya. Di bawah ditulis down, kemudian dibakar, ya. Ditangkap polisi dia, tangkap polisi, ya. Ya saya sebagai orang yang tadi itu ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, membela dia, ya. Kebetulan di situ ada Jimli Asidiki yang menjadi teman saya, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ya saya bikin ini gara-gara pasal penghinaan kepada presiden, teman-teman saya dan aktivis-aktivis yang lain itu ditangkap, ya, penjara, ya, ditahan di penjara. Nah, saya gugat di Mahkamah Konstitusi, menang, ya. Jadi pasal-pasal penghinaan kepada presiden itu dicabut. Ternyata kemudian diikuti oleh yang lain-lain, pasal penghinaan terhadap pemerintah pun dicabut. Ya, jadi itulah yang saya lakukan. Apakah itu oposisi? Nah, itu terserah aja, ya. Saya nggak soal disebut oposan. Pemindahan IKN ke ini kan, Ya, kemudian politik ekonomi sekarang menurut Bapak sejalan nggak dengan kepentingan rakyat? Gini ya udah pasti lah. Selama rakyat itu tidak merasakan keadilan dan kemakmuran, ya selama itu tidak berpihak kepada rakyat. Bayangkan itu orang seenaknya Cina itu bikin istana di Banten Utara, dan bahkan sebetulnya rencananya itu sudah di seluruh pantai Republik Kepulauan Indonesia itu sudah dibikin acara mendirikan negara komunitas Cina itu, ya kan? Nah, dari mana mereka bisa membuat istana seperti di Banten Utara itu? Bagaimana bisa membuat pulau-pulau reklamasi seperti di Jakarta Utara? Sementara rakyatnya hidup tidak, mati pun tak hendak, ya kan? Nah, ini artinya apa? Itu semua terjadi dan harus ditentang. Nah, mengenai IKN, pokoknya kalau ngomong sama Jokowi udahlah, ya. Itu sudah penjahat besar. Ya, ngapain dia? Ngapain bikin kereta api cepat yang kemudian akhirnya nggak bisa dibayar? Ngapain bikin jalan-jalan tol yang begitu luar biasa tetapi nggak bisa bayar, ya. Akhirnya jalan tol itu yang pakai mereka yang punya mobil, ya, yang ngangkutin barang truk sama bis malah dikasih bayaran tol tinggi, ya kan? Ya, akhirnya yang menikmati siapa? Yang menikmati adalah orang-orang yang kaya, the haves, ya. Jadi IKN pun begitu. Ngapain orang kita punya istana di Jakarta kok sudah baik-baik kok, bikin sana udah gitu, nggak bisa bayar, nggak bisa neruskan lagi, ya. Nah, itu pemborosan yang luar biasa, ya. Di mana letak efisiensi untuk memberikan kenikmatan kepada rakyat, ya. Setetes air demi menahan dahaga, ya, dibanding dengan bikin IKN yang akhirnya jadi
jadi apa itu sarang burung walet ya. Ya udah. Iya, kalau ngomong soal Jokowi, program-program Jokowi, udahlah, dia itu penjahat besar, nggak usah diomongin. Oke, baik Pak. Mungkin ini sebelum kita tutup Pak, luar biasa sekali sebenarnya. Kami juga mendengar tajam ini tentang pemerintahan Prabowo Gibran, sangat lugas kritisnya, sekaligus pesan penting tentang bagaimana rakyat harus terus menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sebetulnya sudah sejak itu dicanangkan ya, yang palsu itu dicanangkan tahun 99. Kita itu sudah menentang ya, dan Anda dan banyak yang tidak tahu ya, bahwa sebetulnya perubahan Undang-Undang Dasar itu dimulai di depan mata dan hidungnya Pak Habibie. Itu amandemen pertama. Amandemen kedua itu Gus Dur. Amandemen yang ketiga itu Megawati. Oleh karena itu, ya pada waktu itu yang menjadi pengkhianat itu adalah Amin Rais dan Akbar Tanjung. Artinya apa? Artinya bahwa memang sekalipun di dalam pelaksanaannya itu dilakukan oleh SBY, kita dari sejak awal sudah tidak sepakat ya. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 asli itu luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu. Aku sudah menulis, tapi ya apakah terbaca apa enggak, dirasakan dengan baik apa enggak. Tetapi 97% daripada itu ya menurut Profesor dari UGM dari Gajah Mada itu udah berubah dari aslinya ya, dan demikian juga dengan demikian Pancasila pun sudah tercerabut ya. Oleh karena itu ya pantas saja kalau kemudian menjadi rusak-rusakan seperti sekarang ya. Jadi apa namanya, kita harus kembali. Nah, apa yang saya harapkan daripada masyarakat, tapi Anda harus tahu ya, masyarakat ini kan banyak yang awam ya, 70% mereka itu miskin ya. Jadi harusnya ya para guru besar ya, universitas, dosen-dosen ya, mahasiswa itu yang saya harapkan bisa mendengarkan hal ini ya, bahwa mau tidak mau ini harus berubah ya. Kita tidak boleh berpikir within the box, tetapi out of the box ya. Lupakanlah itu yang namanya Prabowo sama Jokowi itu. Udahlah, mereka itu hanya satu orang dua orang ya. Memang agak besar juga kalau kita melihat kabinetnya, kita melihat polisi yang ribuan. Ada rentang kurang lebih kalau mereka 20 tahun lagi menuju Indonesia emas 2045. Emas dasmu. Nggak ada itu ya. Orang 20 tahun kemarin sudah terbukti nggak ada apa-apanya kok, malah tambah rusak ya kan. Jadi kalau dengan keadaan seperti ini ditambah dengan ketidakwarasannya Prabowo, 20 tahun lagi ya udah. Mungkin peta Indonesia sudah nggak ada, udah dikepung sama Cina-Cina yang ada di perairan, di pantai perairan kepulauan Indonesia itu. Iya, ya. Nah jadi nasihatku ya, para mahasiswa dan pemuda perlu memimpin ya, rakyat untuk terjadinya perubahan pergantian pemerintah secara damai kembali ke UUD 45. Itu aja. Ya, pesan terakhir tadi sudah jelas bahwa kita harus damai kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kata Pak Sri Bintang Pamungkas. Baik para pendengar podcast Guntur 49, semoga saja pembicaraan ini jadi bahan renungan sekaligus motivasi untuk kita semua. Kalaupun obrolan ini kurang bermanfaat, maaf, banyak kesalahan dari saya. Namun kalaupun bermanfaat, jangan lupa mohon di follow
dan subscribe dan bagikan podcast ini ke semakin banyak yang mencerahkan untuk pencerahan. Saya John Aprijaya, mohon pamit, undur diri, tetap semangat, tetap kritis dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Amin. Amin. Merdeka.